Ada dikisahkan bahwa satu orang pegunungan, orang awam, yang secara lahir dia tidak punya kelebihan apapun. Seorang awam yang secara lahir tidak punya kelebihan apapun, berada di majelisnya Rasulullah. Beliau berada di majelis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Muhammad bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana keadaan di padang mahsyar, bagaimana keadaan di hari kiamat yang sungguh sangat mengerikan. Orang-orang pada menangis. Termasuk orang-orang besar yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Umar bin Khattab menangis, Sayyidina Utsman menangis, Sayyidina Ali menangis. Orang-orang besar saja merasa takut akan adanya hari kiamat. Bagaimana kita tidak takut? Sayyidina Abu Bakar orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Sayyidina Umar pun demikian, akan tapi beliau di saat mendengar hari kiamat ketakutan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq suatu ketika disebutkan tentang Shiratal Mustaqim, tidak bisa menahan mengucur air mata. Shiratal Mustaqim, Shiratal Mustaqim, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada semua dari kita kecuali harus melewati yang namanya Shiratal Mustaqim itu. Semua pasti melewati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq teringat tentang kisah Shiratal Mustaqim, tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Menangis beliau. Lalu melihat anjing, melihat binatang, berkata, anjing di saat itu nanti, kalau aku bisa lolos melewati jembatan itu, niscaya aku akan benar lebih bagus darimu. Tapi wahai anjing, kalau aku kepleset di Shiratal Mustaqim, sungguh engkau lebih bagus daripada aku. Sampai begitu mengerikannya padang mahsyar, hari kiamat, tanggung jawab di hadapan Allah. Begitu para sahabat Nabi dikuasai oleh rasa takut, berharap kalau seandainya aku jadi debu, tidak ada hitungannya nanti di akhirat. Tidak akan ditanya. Akan tapi aku sudah menjadi manusia semacam ini, aku punya akal, dan semua perilakuku akan dipertanyakan nanti di akhirat. Menangis para sahabat Nabi. Menangis dan menangis. Nabi bercerita tentang hari kiamat, para sahabat Nabi pada menangis dan menangis. Tiba-tiba ada satu orang. Orang ini orang awam, anggap saja orang kampung, orang desa, orang gunung. Tiba-tiba dia mengangkat tangan dan bertanya. Waktu itu lagi khutbah Nabi. Lalu bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat yang kau sebut itu akan tiba? Bertanya tentang datangnya hari kiamat. Kapan hari kiamat itu akan tiba? Nabi SAW mendengar pertanyaan ini terheran. Orang itu disebut hari kiamat pada ketakutan. Lah kok malah ini berani bertanya kapan akan tiba hari kiamat? Punya bekal apa dia? Nabi bertanyalah kepada orang tersebut. Kamu bertanya tentang hari kiamat, sementara orang pada menangis nih. Abu Bakar menangis, Umar menangis, semuanya pada menangis. Akan tapi engkau malah bertanya tentang hari kiamat. Madza a'dadta laha? Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Sahabat Nabi tersebut, dia bertanya kepada Rasulullah tentang kapan hari kiamat itu tiba, bukan karena dia kebanyakan bekal, akan tapi seseorang di saat merasa ketakutan biasanya seperti itu. Kalau orang takut ditagih hutang, selalu tanya kapan ya tanggal 1 datang, kapan tanggal 1 datang, karena tanggal 1 mau ditagih hutangnya. Dia ketakutan. Selalu ingat tanggal 1 dan tanggal 1 Maret, tanggal 1 Maret, tanggal 1 Februari misalnya. Mau ditagih utangnya. Biarpun dia nggak punya duit, selalu nanya pada istrinya, Mi, Umi atau Mama, kapan tanggal 1? Istrinya kaget, memangnya abang sudah punya duit nih? Oh, bukan, saya itu ketakutan datangnya tanggal 1. Sama dengan ini sahabat. Dia bertanya bukan karena dia punya bekal yang banyak. Tidak ya Rasulullah, aku tidak punya bekal apa-apa, kecuali tersembunyi di dalam hatiku iman kepada Allah dan kecintaanku kepadamu ya Rasulullah.
kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu Nabi menghadap dengan orang tersebut dengan wajah dan badannya. Jadi kalau orang hanya noleh biasa ini adalah biasa, tapi kalau sudah menghadap dengan wajah dan badannya menunjukkan bahwasanya orang itu sangat menarik bagi Nabi. Lalu Nabi menghadap dengan wajah dan badannya, lalu Nabi berkata, "Anta ma'aman ahbabta," engkau bersama orang yang kau cintai.